Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Ada 7 tragedi yang memilukan yang terjadi di era Jokowi pertama. Tragedi Kanjuruhan Malang, 132 orang itu wafat ya, dengan izin Allah karena gas air mata dan terinjak-injak di stadion di kota Malang. Kedua, kemudian anggota KPPS ya, itu sekitar 700 meninggal dalam rangka pelaksanaan pemilihan presiden, dan tidak boleh mayat itu diotopsi. Dan 1 orang kalau tidak salah korban yang wafat dalam tugas pemilu atau pemilihan presiden waktu itu dapat santunan 30 juta rupiah, tapi tidak boleh satupun yang boleh diotopsi oleh pihak rumah sakit. Dan itulah tragedi yang kedua. Begitu banyak ya petugas KPPS itu meninggal. Alasannya menurut versi pemerintah adalah kelelahan, tapi banyak orang mempertanyakan persoalan orang lelah tidak mungkin meninggal, dan tidak mungkin sebanyak itu. Yang ketiga adalah tragedi yang ketiga di zaman era Pak Jokowi adalah kilometer 50, 6 orang ya dibunuh oleh polisi Polda Metro Jaya ya, saat mereka mengawal guru mereka Habib Rizik Syihab di kilometer 50 dalam perjalanan dakwah yang legal menuju Kerawang kalau tidak salah ya. 6 orang dibunuh setelah disiksa dengan 19 peluru, dan kemudian hanya 2 orang yang diadili anggota polisi itu, dan kemudian divonis bebas. Artinya kejahatannya terbukti, tapi mereka tidak bisa harus dilepas karena mereka membela diri katanya. Dan kemudian tragedi keempat adalah demonstrasi tanggal 20 Mei 2019. Zaman Kapolrinya adalah Tito Karnavian. Ada sekitar 6 atau 8 orang yang wafat karena tindakan keras dari polisi saat mereka memprotes ya, dalam satu demonstrasi yang dramatis. Dan banyak video yang beredar tentang penyiksaan terhadap anggota atau terhadap orang yang demonstrasi sehingga wafat 6 atau 8 ya, versi Anies Baswedan itu akhirnya kemudian diralat kalau tidak salah menjadi 8. Itulah tragedi yang keempat. Dan yang kemudian tragedi yang kelima adalah 3 tahun 7 bulan ya, Habib Rizik Syihab diisolasi di Mekah dan tidak dibantu kepulangannya oleh pemerintahnya sendiri, sehingga selama 3 tahun 7 bulan Habib Rizik kemudian berada di Mekah, dan dia mencari jalannya sendiri untuk pulang. Pada tanggal 10 November ya, 10 November 2020 ya, pesawat kalau nggak salah Saudi Airlines yang ditumpangi oleh Habib Rizik dan rombongan itu mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta. Inilah tragedi betapa seorang WNI warga negara Indonesia tidak bisa pulang dan tidak diusahakan pulang oleh pemerintahnya sendiri, yaitu Habib Rizik Syihab. Dan yang tragedi yang keenam adalah Sambo yang kemudian diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, dan Joshua mati ditembak di kepalanya di rumah dinas Jenderal Sambo. Polisi membunuh polisi di rumah dinas kepolisian. Satu tragedi yang tidak boleh dilupakan dan tidak boleh terjadi lagi. Dan tragedi yang ketujuh adalah betapa banyaknya aktivis
yang kena kritik-kritik yang tajam kepada tiang-tiang kekuasaan, kemudian dihalau masuk penjara. Yang terakhir adalah Bambang Tri, Gus Nur untuk kedua kali jadi penjara, Anton Permana, Ruslan Buton, Syahganda, Nainggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat, dan lain-lain, termasuk Habib Bahar dan Habib Rizik Syihab, semuanya dihalau ke penjara karena kritik-kritik mereka yang terus terang, yang belak-belakan dan tajam, kemudian dijerat oleh Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Penistaan Agama atau Undang-Undang tentang Kesehatan. Moga-moga tragedi di era Jokowi ini tidak terjadi di era yang baru, yaitu di era Anies Baswedan. Tragedi ini sengaja kita ungkapkan supaya tidak diulangi oleh kita sebagai bangsa Indonesia di era udara yang baru, di masa kepemimpinan Presiden baru Anies Baswedan. Insya Allah, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.